اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibana wa syafi'ina wa dzurriyyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita ucapkan Al-Fatihah kepada Al-Imam Asy'uti. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana rayatuhu sauda'a wa liwa'uhu abyadu. Ada Allah rayatuhu, benderanya Nabi, sauda'a berwarna hitam, waliwa'uhu dan panjinya Nabi berwarna putih. Panji itu bendera besar berwarna putih. Di dalam riwayat Sunan Abi Daud bersungguh warnanya kuning, ada annaha sufara, warnanya kuning. Karena rubbama ightasala yaumal jumu'ati wa rubbama tarakahu ahyana. Ada ya Rasul, rubbama ightasala yaumal jumu'ati, terkadang ia mandi yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Wa rubbama tarakahu ahyanan, terkadang tarokah meninggalkan ia Rasul hu terhadapnya mandi ahyanan, terkadang-kadang. Ahyanan itu ketika-ketika, jamak dari kata hina. Kalau dimaknakan terkadang-terkadang, terkadang dua-duanya kan sama sebenarnya. Ketika-ketika, keadaan-keadaan. Ada keadaannya Nabi pergi sholat Jumat itu mandi. Kadang-kadang Rasulullah nggak mandi. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Apa tujuannya itu? Ya sama ke hukum siwak. Saya sama ke hukum siwak. Takut nanti diwajibkan siwak, gitu juga. Kalau Nabi tidak melakukan, ada kadang dilakukan, kadang nggak melakukan. Tujuannya itu berarti hukumnya mandi dalam sholat mau pergi sholat Jumat, hukumnya sunnah muakkad di dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya sunnah muakkad. Nanti kalau mandi terus, nanti jadi hukumnya dewa bisa menjadi wajib. Takut memberatkan umat. Tujuannya ke situ. Fafihi, maka di dalamnya mandi, annahu mandubun la wajib, dan bahwa sungguhnya mandi itu hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Mandi sunnah. Bisa juga wajib sih, bisa juga wajib. Hari Jumat bisa wajib mandi, ngapain?
Ngapain hari Jumat? Contohnya dia tidur mimpi basah, jadi wajib mandinya. Sunnah lagi itu. Itu ada ilat yang lain namanya. Tidur persiapan mau pergi sholat Jumat, tahu dia mimpi, itu hukum mandi di situ wajib karena ilatnya bukanlah melakukan mau pergi sholat Jumat saja, karena wajibnya mandi jenabah. Kebetulan pada hari Jumat. Itu ilat-ilat dalam fikih. Taksus datangnya masalah yang lain, masalahnya beda. Kalau ini biasa saja, mandi kita mandi biasa, mandi mau pergi sholat Jumat, hukumnya sunnah. Terkadang Nabi melakukan, terkadang tidak. Itu Rasulullah. Ada yang mengatakan hina itu keadaan-keadaan yang nggak mandi Nabi itu sedikit. Itu. Jadi banyaknya Rasulullah pergi sholat Jumat itu mandi. Karena rubbama khazatuhu as-saqiqatu wa yamkusu al-yawma wal yawmaini la yakhruju. Dulu ya Rasul, rubbama terkadang akhazatuhu menimpa terhadapnya Rasul, menimpa terhadapnya Rasul. Akhazat ini nggak bisa ketika mengambil, menimpa. As-saqiqatu olehnya sakit kepala, mengalami sakit kepala. Fayamkusu maka menetap ia Nabi atau berdiam diri, bahasa sesuai dengan lafaz berdiam diri. Al-yauma satu hari itu, wal yaumi dan 2 hari, la yahruju dan tidak keluar ia Nabi. La yahruju tidak keluar ia Nabi. Maksud tidak keluar di sini, la yahruju tidak keluar ia Nabi min baiti dari rumahnya Nabi li sholati untuk melakukan sholat, walawi dan selainnya tidak melakukan sholat. Kenapa? Karena sakit, sangat bersangatan sakit, bersangatan merasa terasa sakit. Rasulullah SAW ketika beliau ditimpa mengalami sakit kepala, beliau cuma berdiam diri di rumahnya. 1 hari 2 hari tidak keluar rumah. Ini sakitnya ini bersangatan sakit, benar-benar sakit, bukan sakit kepala sebentar, tapi benar-benar sakit. Sesungguhnya rasa sakit kepala itu minal amrodil musmina. Sakit kepala itu adalah penyakit yang tahan lama. Disebabkan olehnya bercampurnya panas atau dingin, bercampur panas dingin, panas sekali atau dingin sekali.
itu menyebabkan sakit kepala. Kalau ada sakit kepala itu biasa, itu manusia. Kalau sesuatu yang terjadi kepada Nabi seperti sakit kepala, sakit perut, itu namanya apa? Di dalam ilmu tauhid itu namanya sifat apa? Belajar tauhid. Itu namanya sifat jaiz. Jaiz bagi Nabi. Sakit kepala, sakit perut, apa lagi? Sakit kepala, capek, letih, lapar, haus, itu bagi Nabi namanya sifat jaiznya Nabi. Amma huwa sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz itu ialah sifat yang dilakukan oleh Nabi tapi tidak merendahkan jati dirinya Rasulullah SAW. Manusia biasa, sifat jaiz itu sifat manusia biasa. Sifat wajibnya Nabi apa? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu wajib. Semuanya para nabi itu pasti mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Jaiznya ya kita makan, Rasulullah juga makan. Kita juga mengalami sakit, Nabi juga pernah mengalami sakit. Kita juga terluka, Nabi juga terluka. Pernah terluka Nabi dalam perang? Pernah. Nah, itu namanya sifat jaiz. Sifat jaiznya Nabi. Manusia menunjukkan bahwa beliau itu adalah manusia yang luar biasa, bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Sifat jaiznya Rasulullah pernah sakit. Kan tetapi kita sakit, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Kalau Nabi sakit, itu menunjukkan nanti rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya Nabi. Nah, itu cuma sebagai apa? Contoh untuk umatnya. Jika sakit, sabar, itu adalah contoh suri teladan untuk umatnya. Ya, Nabi maksum dari dosa. Macam apa tuh? Rasulullah istighfar. Istighfar itu kan mengampuni dosa. Sedangkan Nabi maksum dari dosa. Istighfarnya Nabi adalah rasa syukur sama mu'izatul hasanah. Sama. Nabi istighfar berarti Nabi banyak juga dosanya dong. Itu salah dalam pemikiran. Itu liberal namanya. Nah, Nabi juga sakit. Sedangkan di dalam hadis lain kalau sakit itu mengampuni dosa. Kalau Nabi sakit berarti itu adalah contoh untuk umat. Apa yang dilakukan Nabi ketika sakit? Sabar, mendekatkan sama dekat kepada Allah. Nah, itu contoh untuk umat. Itu bedanya, beda memang. Kalau kita sakit sakit kepala, semoga Allah ampuni dosa kepala. Nah, pemikirannya apa tuh? Kok bisa sakit kepala? Itu untuk diri kita, bukan untuk diri orang lain. Tak boleh. Temannya sakit kepala, pemikiran kamu tuh kotor tuh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kepada orang lain itu digunakan apa? Husnuzon. Sifatnya husnuzon.
Bilang aja, oh, Allah mengampuni kamu tuh. Allah sayang tuh. Pahalanya banyak tuh. Sakit tuh tanda sayang tuh. Daripada nggak sakit-sakit macam Fir'aun. Fir'aun nggak sakit-sakit. Kecuali ketika itu memang pernah juga diberi sakit. Karena kesombongannya. Justru kita nggak sakit-sakit, ditakutin apa? Ditakutin dapat istidrak. Takut dapat istidrak. Apa itu istidrak? Istidrak itu apa? Istidrak itu lawan daripada karomah. Istidrak yaitu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, maksudnya orang yang nggak taat kepada Allah, tetapi Allah berikan dia kelebihan. Itu namanya istidrak. Antum jangan heran kalau kalau wali bisa terbang, itu wali Allah. Orang bisa terbang, gitu. Beribadahnya kuat kepada Allah, tawajuhnya kuat kepada Allah, sesuai dengan syariat di dalam ibadah. Berarti itu apa? Wali Allah. Tapi apakah wali Allah aja yang bisa terbang? Enggak. Dukun-dukunnya yang berhubungan dengan iblis itu bisa terbang juga. Nah, itu wali siapa? Wali setan. Wali setan bisa juga. Orang takwa ada kelebihannya. Orang kufur ada juga diberikan kelebihan oleh Allah. Berarti kalau orang takwa diberi kelebihan oleh Allah, namanya apa? Karomah, maunah, pertolongan Allah. Kalau orang kafir diberikan kelebihan, atau orang fasik, orang yang jauh kepada Allah, orang yang jauh daripada masjid, orang yang benci kepada Al-Quran, itu namanya istidrak. Beda tuh. Takutnya kita kalau nggak sakit-sakit, takut kita istidrak. Takut saja. Apa? Sebagai para sahabat pernah takut munafik dia. Takut dia dirinya munafik. Padahal di majelis Nabi dia tawajuh, takwa, tawajuh, serius. Ketika di rumah bercanda-canda sama anak dan istrinya, datang kepada Nabi, ya Rasul, kenapa kok di majelis engkau kami tawajuh, di rumah kami bercanda-canda sama anak istri? Kata Nabi, itu biasa. Nah, itu bukan berarti kamu munafik, baru senangnya. Justru orang yang memandang dirinya buruk, itulah orang yang baik dalam ibadah. Saya kok kurang ibadahnya, apanya? Takut bersalah, banyak takutnya bersalah kepada Allah, padahal dia belum melakukan salah. Itu orang baik. Karena rubbama yada'u yadahu ala liyatihi fi sholati min wairi abasin. Dulu ya Nabi, rubbama terkadang-kadang, yada'u meletakkan ya Nabi, yadahu terhadap tangannya Nabi, ala liyatihi ke atas jenggotnya Nabi, fi sholati di dalam sholat, min wairi wabasi, dan tidak berbuat sia-sia. Seperti itu, tidak berbuat sia-sia.
Karena dulu Nabi rubbama ada aja. Rubbama terkadang-kadang yadau meletakkan ia Nabi yadahu akan tangannya Nabi ala lihatihi ke atas jenggotnya bis sholati di dalam sholat min wairi abasin tidak berbuat sia-sia tak kanyang. Megang jenggot itu bukan benar. Itu tidak berbuat sia-sia. Sekali itu cuma contoh. Karena rahimah bin Iyad dulu ia Nabi rahimah berbuat kasih sayang bin Iyali dengan keluarganya. Karena rahimah bin Iyali ada ya Nabi ada biasa ditekan ada ya Nabi rahimah kasih sayang bin Iyali dengan keluarganya Nabi. Rasulullah SAW kasih sayang yang keluarga tamu ada di sini. Kana rahimah wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjazalahu in kana indahu. Karena ada ya Nabi rahimah berkasih sayang wa kana ada ya Nabi la ya'tihi tidak mendatangkan wa kana la ya'tihi ada ya Nabi la ya'tihi tidak datangnya seseorang nya Nabi wa kana ada ya Nabi la ya'tihi dan tidak mendatangkan terhadapnya Nabi ahadun salah seorang illa wa'adahu kecuali wa'ada menjanjikan ia Nabi terhadap seorang tersebut wa anjazalahu dan memberi langsungkan ia Nabi lahu bagi seorang tersebut in kana jika ada ia seorang jika ada ia Nabi indahu di sisi seorang tersebut. Rasulullah SAW seorang datang kepada Nabi kecuali ia berjanji dan setelah berjanji tersebut menunaikan janjinya. Menunaikan daripada janjinya kalau sudah berjanji. Ini menunjukkan kasih sayangnya. Wa kana bil mu'minina rahimah. Adalah orang mukmin itu mempunyai kasih sayang. Jahidil kuffar wal munafiqina wa'lus alaihim. Berjihadlah kepada orang kafir dan orang munafik
dan bersikap keras terhadap mereka. Kalau kepada orang mukmin, orang Islam, itu kita berkasih sayang, berlemah lembut, bersopan santun. Itu kepada mukmin. Ya contohnya udah ada kemarin. Rasulullah SAW memberikan susu kepada Sayyidina Abu Hurairah. Nah, itu masuk. Hadiah diberikan orang kepada Nabi, langsung diberikan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Minum sampai kenyang. Rasulullah SAW mementingkan diri para sahabat daripada diri beliau. Dan diletakkan batu di perut Rasul 2, para sahabat baru 1. Nah itu Rasul nak mengeluh. Kalau orang kafir berjihad kepada orang kafir, orang munafik. Kafir yang bagaimana? Kafir harbi, bukan kafir yang apa tuh? Sudah ada 2 lagi. Kafir zimmi, kafir musta'man, apa? Kafir yang diamankan oleh orang Islam, di bawah keamanan orang Islam. Datang presiden Amerika ke Indonesia, itu namanya kafir musta'man, di bawah lindungan negara, itu nggak boleh. Kafir zimmi, hidup berkusamping, di samping orang Islam, di tengah-tengah orang Islam, berhubungan baik dengan orang Islam. Tapi zaman dulu rumahnya mereka itu tidak boleh lebih mulia, lebih mewah daripada orang Islam. Ini nggak bisa dipraktikkan. Alam lah. Tandanya orang kafir itu rumahnya mewah-mewah daripada orang Islam. Kafir zimmi itu kafir yang membawa tabungan orang Islam. Rumahnya pun tidak boleh lebih sebenarnya. Indonesia itu mungkin kafirnya aman itu. Kalau berperang nggak ada kasih sayang. Secara apa ya? Bunuh itu saya apa namanya, perang sama orang kafir, saya kasihan lah, ada kasihan. Tapi tidak boleh juga apa macam orang kafir itu kalau bunuh orang Islam, congkel matanya, dianiaya, tidak boleh. Tetap ada caranya. Orang kafir benci dia kepada orang kafir, dia orang kafir tetangga sama orang kafir gitu. Ada hak dan kita gak berbuat sosial kepada orang kafir. Sosial gitu. Orang kafirnya dah kafir, miskin lagi. Anaknya kelaparan. Ada hak gak? Ada hak kita untuk bersosial, sedekah, bantu dia. Itu namanya hak manusiawi. Tetap ada. Orang kafir itu terbakar rumahnya, wajib nggak kita membantunya?
biarin aja. Ya kafir, dan lihat dulu kafir apa tadi itu, kafirnya ya. Kalau kafirnya dia orang kafir zimmi, dia tidak menentang Islam, tidak provokator, propaganda, wajib kita membantu orang-orang rumahnya terbakar itu. Itu namanya toleransi. Wajib hukumnya menyelamatkan nyawa, menyelamatkan nyawa. Sama kayak menyelamatkan nyawa itu kan. Sama kayak menyelamatkan kucing. Kucing mau tenggelam di apa, di sungai, selamatkan, sama kayak itu. Ya. Haknya sama. Itu namanya kasih sayang. Contohnya Nabi kasih sayang kepada keluarga. Kana sadidal batsi. Ada ya Nabi sadidal batsi, sadid kuat tinjunya, kuat tinju Nabi. Qad utiya kuatu arba'ina fil batsi wal jima'i. Sungguh diberikan terhadap kekuatan arba'ina 40 orang fil batsi, di dalam tinju, kekuatan tinju Nabi itu 40 orang laki-laki dewasa. Wal jima'i, dah tahu ya, bisa ada 3. Nafal loh. Apa artinya Ustaz? Tahu Ustaz? Paham tak? Ustaz saja dah paham. Rasulullah SAW, anggota yang paling mulia itu apa? Daripada jasad yang paling indah itu jasadnya Rasulullah. Matanya indah. Dia mengatakan sebentuk huruf apa? Kalau di dalam apa? Sebentuk huruf nun dalam matanya, lengkungan bulu mata Nabi. Dadanya Rasulullah, apa nama tempat itu? Macam olahraga itu. Itu tanpa olahraga, tanpa pakai fitness. Memang sudah posturnya dibentuk seindah-indah mungkin. Posturnya Nabi itu, badannya itu tegak. Memang itu udah asli, ori, tanpa fitness tuh. Pukulannya Nabi paling kuat. Contohnya Nabi pernah mukul orang siapa? Nabi Musa langsung mati kan? Sekali mukul langsung meninggal. Suku Kipti yang memukul Nabi. Seorang laki-laki dari suku Kipti, sukunya orang Mesir. Nabi Musa
Itu kelebihan yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Kekuatannya para anbiya itu, para nabi, tidak Rasulullah saja, nabi-nabi lain juga sama. 40 orang laki-laki. Nabi Musa juga begitu. Sekali tinju orang mati. Karena tawila somati, qalilat dohiki. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tawila somti, qalilat dohiki. Ada ya Rasul tawila somti, banyak diam. Makna dasarnya itu lama diam, banyak diam. Qalilat dohiki, sedikit tertawa. Tertawa ya, bukan senyum, tertawa. Senyum. Kalau senyum ya Nabi sering senyum. Senyum di depan saudara muslim adalah malah sunnah Nabi. Ini kalau dohikinu ketawa. Pernah Nabi sampai kelihatan gigi serinya, kan ada tuh. Itu sedikit, jaga itu tuh sedikit. Sampai kelihatan gigi serinya itu dari hitung apa tuh? Ketawa kan? Jaga itu tuh sedikit, jarang-jarang. Nabi itu begitu tanda atau apanya para sahabat itu begitu senangnya ada kelihatan gigi serinya Nabi. Yang seperti itu tuh jarang-jarang, tidak sering. Orang ketawa tapi nggak mengeluarkan suara, bisa nggak? Nggak bisa. Sampai-sampai Nabi kelihatan gigi serinya. Itu kan cerita-cerita kayak yang apa? Ada yang lucu apa namanya dari para sahabat. Kalau senyum Nabi sunnah. Senyum Rasulullah SAW sunnah. Lianna kasratas sukut, sesungguhnya Nabi banyak diam. Banyak diam. Nabi itu kalau tidak berucap, diam. Kalau berucapnya Nabi, perkataan Nabi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya apa? Mayatiku. Tidak ada daripada ucapan Nabi kecuali wahyu dari Allah. Marahnya Nabi itu wahyu. Teguran untuk umatnya, ancaman untuk umatnya, biar umat jalannya itu sesuai dengan real-realnya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami juga pernah marah sekali pernah. Semuanya
Apa yang dilakukan Nabi itu pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tandanya Nabi. Juga itu karena firasuhu nahwan mimma yuda'u lil insani fi qabrihi wa kana al-masjidu inda waqtihi. Karena ada ya Nabi firasuhu, karena ada oleh firasuhu tempat tidurnya Nabi itu nahwan semisal mimma yuda'u sesuatu yang diletakkan lil insani manusia, untuk manusia fi qabrihi, di dalam kuburnya. Wa kana ada awalnya masjid inda waqtihi, di sisi kepalanya Nabi. Ini tentang contoh nahwan contoh. Sesuatu yang meletakkan bagi manusia di qabri, di dalam kuburnya, maksudnya mayat di dalam kubur. Macam itu juga. Ayat tersebut kalau sungguhnya mengingatkan binomi dengan tidurnya, kadzalika demikian itu, annahu saya bingung akan berbaring fil lahabi, di dalam lahab, demikian itu wahidan faridan, satu orang dan sendiri. Itu gambarannya. Tidur itu gambaran berbaring di liang lahat. Semestinya berbaring di liang lahat. Ada ya Nabi apabila tidur, kalau selalu kepala Nabi ila janibil masjid, di sisi masjid. Masjid di sisi kepala Nabi. Seolah-olah Nabi itu tidur dalam gambarannya. Seperti meletakkan mayat dalam kubur. Bagaimana tidur meletakkan mayat? Mungkin tidur berapa aja ya? Lahannya tidur apa namanya? Yang miring itu? Boleh. Karena firasuhu mishal, ada oleh tempat tidurnya Nabi terbuat dari pakaian yang kasar, bulu yang kasar, bulu binatang yang kasar ya. Itu menunjukkan zuhud, kain hitam.
Tepat di jauhnya Nabi ya. Mukanya rasa bilasan dari bulu yang kasar. Pernah juga Sayyidina Umar sedih melihat Rasulullah SAW ketika Rasulullah bangun tidur terlihat jejak jejak alas tidur di punggungnya Nabi. Masa pemimpin dunia akhirat kok kayak gini? Rasulullah SAW itu pemimpin dunia akhirat, pemimpin para nabi, para anbiya. Tetapi Rasulullah SAW zuhud. Rumahnya Nabi kayak apa? Rumah. Itu kehidupan Nabi. Itu contoh. Kenapa? Biar tidak terlalu cinta daripada dunia, tidak habis cinta kepada dunia. Bagi Nabi hal-hal seperti itu, seperti rumahnya apa kecil itu khusus wajib bagi Rasul. Kalau nanti Rasul rumahnya apa maksudnya lebih-lebihan, nanti umatnya Nabi juga gitu hidupnya. Akhirnya tambah menggila daripada dunia. Gitu. Itu bukan berarti tidak boleh menjadi orang kaya, bukan. Misalnya tafsir yang tidak boleh apabila dia menjadi orang kaya tapi digunakan hartanya hura-hura untuk bermaksiat kepada Allah, itu baru tidak boleh. Kalau contohnya kaya, para sahabat contoh, semua ada contoh. Asabi kan nujum pada Nabi. Sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Contohnya ada semua bintang-bintang langit, warna-warni. Ada yang mencontohkan zuhud daripada para sahabat. Ada yang mencontohkan membanyak harta, dermawan daripada para sahabat. Ada yang mencontohkan bersusah payah dalam menuntut ilmu seperti Sayyidina Abu Hurairah, habiskan masa waktunya berlapar-lapar untuk menuntut ilmu. Semuanya itu dicontohkan oleh para sahabat. Maka kita boleh contoh yang mana? Yang banyak rezekinya jadi orang kaya, berarti contohnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, digunakan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk Nabi itu rumahnya apa? Atap rumah. Di samping rumahnya dibuat rumah lagi pakai atap apa? Atap rumbia. Membuat contoh rumah Nabi, enggak gitu juga. Dibuatnya apa tuh? Saung-saung. Dia contoh rumah Nabi. Benar begitu juga amalnya.
Jam berapa? Habis 10 menit lah. Hadis tentang apa tadi? Tentang sederhananya Nabi dari segi apa? Maka dari segi tempat tidur itu semuanya adalah mencontohkan kepada umat, biar umat itu tidak terlena daripada dunia. Itu saja. Terlena dengan orang punya dunia dengan terlena apa bedanya? Beda. Orang yang punya dunia, apakah antum bisa bilang dia itu terlena dunia? Bisa nggak? Orang kaya, ada orang kaya, langsung antum bilang ini orang ini cinta dunia nih. Bisa nggak? Nggak bisa. Innamal amalu bin. Tidak bisa. Memang ditakdirkan oleh Allah kaya, macam Sayyidina Abdurrahman bin Auf pengen menjadi miskin, dibeli rumah busuk-busuk, malah ada penyakit taun, penyakit apa? Obatnya rumah busuk, kaya lagi. Itu memang garisnya digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang kaya. Caranya bagaimana? Kalau garisnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang kaya, maka dikorbankan kekayaannya untuk mencari akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau garisnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, garisnya orang yang nggak mampu, berarti kita meraih daripada akhiratnya Allah, meraih surganya Allah dengan jalur sabar, qanaah, minta-minta. Jalurnya apa? Sabar. Jalur mungkin ada itu. Apa ada jalur? Nanti orang miskin itu, ya Allah, orang miskin ditanya, kenapa engkau tidak mengamalkan perintahku? Kenapa kau tidak mengamalkan perintahku? Ya Allah, gimana saya mau mengamalkan perintahku? Saya miskin sekali, katanya. Itu siapa yang dikatakan oleh Allah? Allah akan datangkan Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Nabi Isa alaihissalam, kalau rumahnya beralasan bumi tanah, kalau atapnya rumahnya bernaungan langit. Itu Nabi Isa. Pilihnya satu. Nabi yang paling zuhud Nabi Isa. Nanti dikatakan oleh Allah. Bisa nggak kita berkelak nanti? Nggak bisa. Hari ini ada orang miskin, pakaiannya tetap banyak, ya kan? Gimana dibilang miskin nanti kalau dibandingkan dengan Nabi Isa? Makanya tidak bisa, siapapun tidak bisa dia beralasan saya nggak mampu mengamalkan agama karena saya miskin, saya nggak mampu mengamalkan agama karena saya sibuk kaya sekali. Nggak bisa juga. Nanti didatangkan Nabi Sulaiman alaihissalam, datangkan sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Contoh-contoh itu semua. Berarti setiap keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, keadaannya sehat, kita mampu untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun alasannya, tetap manusia itu mampu mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang cacat mampu mengamalkan agama Allah. Apa saja materinya, miskin sekali, dicontohkan nanti orang yang paling miskin yang mampu mengamalkan agama Allah.
Orang kaya sekali. Contohkan nanti orang yang paling kaya kali yang selalu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman, beliau berjalan terbang ke awan. Subhanallah, indahnya Nabi Sulaiman ini bisa terbang ke awan. Turun Nabi Sulaiman. Lebih indah lagi itu subhanallah yang mengucapkan. Maksudnya Allah. Lebih indah lagi itu lapas subhanallah yang kamu ucapkan itu daripada terbang ke awan ini. Bayangkan. Tak terkesan. Ada ulama kaya sekali. Orang-orang menghujatnya, ulama itu kok kaya, gitu. Maka dipanggil orang yang menghujatnya dari, panggil, suruh buka gudang kekayaannya. Sekali buka bisa orang tuh, jadi kekayaan. Allah. Dia bilang, saya ini bertahun-tahun melihat kekayaan ini, tapi nggak pernah sedikit pun yang terkesan di dalam hati saya. Allah. Masa? Sekali orang yang miskin tadi, orang yang nggak kaya tadi, melihat kekayaannya orang ini terkesan dalam hatinya sampai dia bisa takjub. Berarti maknanya kekayaan itu ditaruh di luar saja, tidak sampai ke dalam hati. Tetaplah di dalam hati zat yang maha kaya. Tidak bisa. Sudah kita tutup dengan Al-Quran dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.